Ya, Termasuk juga Kali Kisantangnya juga begitu, Ji. Kita buat itu melihat dari kondisi kita di Pekanbaru nih, cuaca kan panas, Ji. Iya, panas. Memang Panas panas banget ya. Selama Gitu hujan. sih, ya. Luar biasa. Memang enak banget minum makan kelapa Dingin. Kali Kisantang yang Ya. dingin-dingin. Di samping sehat, itu saya logikan. Oh iya. Kates membuat bagus pencernaan, Ya, pencernaan. lancarkan BAB juga Ya, kan, jadi ya. lancar juga bagus. Dan tidak ada goreng-gorengan, Ji, tidak ada Ya, minyak-minyaknya. Kemudian pisang kapi ini juga bagus katanya buat yang penyakit lambung ya, Ji ya. Kan dibakar kan, bukan digoreng. Dibakar, dia dibakar. Ada rai banget nih. Iya. Ada banget dia, ya. Dan ini kita sajikan memang betul-betul natural, Ji. Ya. Tadinya kita buat bakarnya pakai arang kelapa. Oh ya. Kemarin kita buat tapi perhatikan faktor ekonomisnya juga lebih boros, kayaknya pakai itu, Ji. Karena cukup mahal sih di Pekanbaru arang kelapa. Iya. Nah, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Riomek TV. Kali ini agak beda nih, karena kita ngomongin kuliner. Ingat di Padang itu tuh, Iya, Ji. kulineran gitu. Kulineran. Jadi ran nih. Ran ya, ada terus ya. Jadi waktu itu Pak Sandi yang ngadain kan, nama itunya kulineran, Iya. bukan di Padang gitu. Oh. Jadi emang rannya tuh di sepanjang tuh ada yang kulinernya. Ya, Assalamualaikum Bang Zung. Waalaikumsalam, Ji Dede. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini apa nih? Susah menjadwalkan nih. Alhamdulillah. Pada jadwalnya. Jadi kali ini kita sama Bang Zu nih kuliner Payakumbuh, Pak. Payakumbuh dan beberapa kota sih di Sumatera Ya, di Barat. Barat, ya. Tapi yang khasnya Payakumbuh. Payakumbuh ya. Payakumbuh. Pisang kapi sama Kali Kisantang kan. Bang, seingat ini abang dulu nggak di sini, Bang. Gimana, Bang? Panjang ceritanya nih. Panjang. Sampai apa hijrah atau apa namanya? Hijrah, ya. Boleh cerita ya sedikit Boleh, ya. Bang. Memang sih waktu saya sih kuliah di sini di bahasa Inggris, Ji. Kuliah sini. Bahasa Inggris saya pakai Bundri, kemudian selesai tahun 94 dipindah nih sama senior juga sih. Kalau Bapak Maraden kebetulan di Bumi Asih. Di Bumi Asih Hotel. Pada tahun-tahun segitu tuh Bumi Asih itu cukup eksis lagi. Hampir ada asuransi, dia kan ada asuransinya. Ada asuransi, ada hotel. Hampir di setiap kota ada. Sudirman tuh kan? Jangan Sudirman. Yang sekarang Hotel Cokro. Cokro. Itu, Ji, tahun 94 bergabung. Ada sekitar 12 tahun di Bumi Asih. Ya. Karena Bumi Asih itu banyak cabang, Ji. Ya. Jadi kita bisa minta pindah ke Jakarta. Gitu ya. Jakarta ke Cirebon. 11 tahun, Ji. Cirebon, kemudian Semarang juga pernah kita ada pas di Simpang 5 itu dekat bukan di Simpang 5, dekat Tugu Lawang Sewu. Lawang Sewu gitu, Ji. Kemudian dari Semarang Jalan Pemuda tuh, Ji. Semarang kita handle yang di Cirebon. Yang di Jalan Wahidin yang dekat Gelagem Mall. Ya. Itu di situ. Kemudian karena owner pinginnya saya dipindah ke Bandung karena kita buka di Bandung. Di Bandung, Ji. Di Soekarno-Hatta yang di depan Sari Sunda. Ya, siap. Di situ ada lebih kurang 3 tahun. 3 tahun, Ji. Jadi karena calon orang rumah nih di sini, Ji, kebetulan ngajar di Stripar nih, nggak bisa pindah. Pilihan 2, Ji. Kalau nggak jadi kalau nggak mau pindah ke Pekanbaru, ya udah kita putus. Saya juga udah mau ke Bandung. Siap. Tapi karena ya udah mungkin jodoh ya, orang bilang garam di laut, asam di gunung, Ji. Ketemunya dalam periuk aja sama gitu, Ji. Jadi itulah kita berjodoh 99 kita merit di sini dan saya pindah ke sini 98 akhir. Di Bumi Asih lagi balik ke tempat awal asalnya tuh yang di Jalan Sudirman, Ji. Itu minum air Siak kali ya? Luar biasa, Ji. Kalau udah minum air Sungai Siak ini nggak bisa. Kemana-mana balik lagi. Pernah ke Surabaya, pernah ke Madura juga, Ji. Jadi balik lagi.
Itu Ji, itu akhirnya dari 2005 Ji, 2005 kita dipinang nih sama Pak Made Katiase yang waktu itu megang Hotel Royal yang sekarang Grand Jury. Oh iya. Nah, Grand Jury itu cikal bakalnya Hotel Grand Jury yang semua yang ada di Indonesia ini memang yang ada di Tekumar itu Ji. Di sana ada 7 tahun, 7 tahun di Grand Jury dengan 3 posisi di hotel, bisa 3 posisi. Tangkap jabatan. Saya tangkap jabatan. Karena tahun pertama itu di SMM Manager, Marketing Manager, kemudian masuk di Front Office Managernya, kemudian terakhir di HR Manager, ARD Manager ya. Tempatan juga lama nih tempat beliau nih Pak Dwi nih di hotel. Nggak diterima Ji. Belum. Tapi waktu saya kuliah Ji, saya pernah sama beliau Ji. Ikut di Hotel Angkasa. Waktu kita masih ada pubnya ya Pak Dwi ya. Nah ikut sama beliau. Ada 3 bulan karena malam ya. Yang Setiabudi ya. Yang Setiabudi. Yang bangunan pertama. Di sana karena malam kuliah udah mulai santai, ikut di sana tapi juga nggak kuat Ji. Karena malam begadang lagi pagi kuliah lagi. Ada 3 bulan aja Pak Dwi gabung sama Pak Dwi ya di pubnya. Itu Ji. Kemudian terakhir kita dari Citytel ada 2 tahun lebih. Kemudian kita bangun. Kemudian owner ini ownernya Sabrina Group. Ownernya Pak Bu Mariana, Pak Sarkawi. Itu kita disuruh pegang mau bangun yang Hotel City Smart. City Smart yang sekarang di sampingnya Dian Geraha dulu, bekas gedung Surya Dunia lama, dan satu lagi bekas Hotel Bidadari. Kita beli juga itu dua-duanya dan kita handle dua-duanya itu Ji. Gaji 1, handle hotel 2. Setelah itu seiring dengan perkembangan zaman dan pingin juga mencari karir di hotel. Kemudian kita masuk ke Grand Cokro. Nah, Grand Cokro itu yang dulunya Hotel Bumi Asih, dibeli oleh manajemennya Cokro dan di sana ada 3 tahunan Ji. 3 tahun ya. 3 tahunan di sana. Ada semacam tidak kepuasan di hati ini, sudah bertahun-tahun di hotel, pingin hijrah lah, pingin apa lah, sesuatu yang beda. Kalau di hotel sih oke, penampilan paling ganteng, pakai jas, pakai dasi ya, dasi semakin panjang, gaji semakin kecil. Ya Pak Dwi ya. Itu Ji. Jadi setelah itu cobalah hijrah. Kebetulan orang tua juga dulunya di cleaner Ji. Cleaner ya? Di Payakumbuh. Kita buka resto. Ada juga Sate Ajo Amir. Ya, ada cleanernya ada. Sate Ajo Amir yang nggak boleh bisa ditanya ya, melegenda di Payakumbuh. Kemudian dilanjutkan sama adik sampai sekarang masih. Alhamdulillah. Pondok Soto Zal dan Pondok Soto Roll itu abang sama adik. Dan Pondok Soto Zal ini baru 3 hari yang lalu kita launching lagi peresmian yang baru. Karena pernah jaya di zamannya sekitar 10-15 tahun yang lalu. Kemudian pindah ke arah agak ke pinggir kota Payakumbuh, kurang survive. Jadi sekarang bangkit lagi, masuk lagi ke tengah kota. Lokasinya tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, tidak jauh dari rumah makan pergaulan kalau orang kenal, atau dengan stasiun lama Padelantang, stasiun kereta api. Ada itu dekat-dekatan. Pondok Soto Zal dan Pondok Soto Roll. Tuh harus diundang tuh Pak Dr. Zurmeta. Iya, Pak Dul. Karena saya mendadak lagi besok mau apa? Besok mau peresmian sampai datang sorenya ini. Jadi nggak sempat, sudah ke jalan. Saya mau nelfon Pak Zurmeta juga kayak enak, protokoler ya kan. Mau mendadak. Tapi ada sih sebagian teman-teman yang datang. Nah, alhamdulillah cukup ramai di sana. Jadi itu kalau orang bilang sister kampanyenya Zoo Kitchen lah. Kita kemudian merambah lagi sini. Setelah itu 2018 kita selesai di hotel Ji. Di Hotel Cokro saya coba karena masih ada ingin belajar walaupun sebetulnya basic saya di hotel tidak ada di chefnya, tidak ada di produknya. Tapi karena kita ini orang HR bisa jalan kemana-mana aja. Alasan kontrol Pak Bi ya. Kontrol sambil dicipin ya. Jalan ke FB produk, FB service, housekeeping, cuma jadi seolah tahu lah sedikit banyaknya. Ditambah lagi kita juga punya bakat di kuliner ini. Pernah buka Ji. Kita join dengan teman buka di food court yang di Citytel Pak Dwi. Ada 1 tahun di sana. Kita buka food court. Food court itu kita jual berbagai macam makanan, kita handle makanannya, foodnya. Jadi yang dari Hotel Citytel hanya breakfast, di luar itu kita yang handle makanan, termasuk kayak room service. Dan kita di situ harga kaki 5, servis bintang 5, rasa bintang 7, sampai pusing loh Ji. Ya di situ kita harga karena kita juga kadang tamu-tamu kita di Citytel itu
dari luar kota capek, malas ke walaupun di depan banyak Iya, ya, iya, iya. ada radar, ada kuliner apa Iya, di iya, sepanjang banyak, Trans Sudirman kan banyak tuh kalau Banyak. malam. Tapi mereka malas ya, insya Allah semua yang mereka inginkan atau yang mereka mau makan apa di kita ada. Mager lah dia. Mager ya, mager malas ya. Udah tinggal telepon atau turun ke bawah. Iya. Dan itu memang areanya bisa di ruangan AC, Iya, iya, bisa iya. di terasnya atau bisa di area Oh. parking. Jadi outdoor begitu Ji, Iya, enak iya, banget iya, di iya, situ. iya. Kita join 1 tahun, karena satu dan lain hal kita selesai dan saya coba merambah ke luar kota nih Ji. Oh, sempat dulu. Sempat ke Piladang Ji. Oh, Di Piladang itu kan ada nama Iya, 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 Masjid iya. Anur tuh. Anur ya? Kurang itu perbatasan antara Bukit Tinggi dengan Payakumbuh. Iya. Ada Masjid Anur yang juga sudah merupakan salah satu destinasi wisata religi Ji. Jadi itu rame. Nah, kita ada di pelataran parkirnya. Oh, iya, Kita sempat di situ ada 6 bulanan Ji. Nah, kemudian untuk makanan itu ya cukup lumayan di sana. Alhamdulillah. Karena pingin lagi, akhirnya kita stop di sana karena kondisi waktu itu juga kurang memungkinkan ya. Keluarga juga di sini ya. Ya udah Iya, cobalah usah balik lagi Pekanbaru. Pernah buka lagi terakhir tuh di cucian mobil Delta. Cucian mobil Delta. Cucian mobil Delta Oh. itu yang di Di atas Broto ya? Bukan, di Parit Indah. Apa ini? Samping nggak jauh dari Pengadilan Agama, Iya, iya, iya. kan Delta tuh. Kita ada kafe di situ, kita masuk join di sana di kafe. Oh. Tapi sayang karena kafenya tuh masuk ke dalam, terus kemudian promo di luarnya juga nggak begitu nampak, Ya. jadi nggak kelihatan. Nggak kurang Paling diharapkan juga tamu-tamu yang datang nyuci mobil, tapi Ya. itu kan juga nggak semua orang yang nyuci mobil juga mau makan, tapi Ya. ada. Akhirnya berpikir kita stop dulu sambil berpikir apa ya lagi ya di kondisi yang seperti sekarang ini apa yang bisa kita Iya. bikinkan mendatangkan cuan gitu Iya, ya, iya. yang tidak berat kerjanya, Iya. mendatangkan cuan dan disukai banyak orang. Ya. Memang waktu itu kita di rumah aja, main online aja. Online. Coba main online Oke. aja kan, Gigi, main aja. Terus ingatlah pisang kapi dan kaliki santan ini. Iya, iya. Karena saya memang penggemar kaliki santan Ji. Asal pulang ke Payakumbuh wajib. Itu saya punya sahabat dekat yang sekarang dia yang di simpang lampu merah itu. Ya. Beliau yang sekarang yang di situ, kaliki santannya luar biasa. Sama air akar dia juga Iya. jual. Dan pisang kapi ini ceritanya waktu itu kita sekolah SD, SMP kan di Ya. Payakumbuh tuh sampai SMA. Ya, ya. Suka banget tuh. Dia ada ibu-ibu jual di kaki Ya. lima, saya sampai lesen gitu Ji. Jual pakai bakaran tuh. Hampir kita tiap hari makan di situ. Enak banget. Makanan legend. Makanan legend Ji, benar-benar. Jadi saya terinspirasi kayak gitu Ji. Gimana nggak kita buat aja ya. Iya. Kaliki santan sama pisang kapi. Saya lihat Pekanbaru belum ada. Oh. Sebelum saya buka ini saya survei Ji. Emang belum ada ya? Belum ada Ji. Wih, Saya keren. pernah lihat di YouTube, itu ada di Jalan Pertama sama Pahlawan Kerja. Saya coba lihat ke sana Ji. Kayaknya sudah nggak ada lagi. Oh, kosong. Saya habis lebaran aja lihat ke sana apakah mereka tutup setelah lebaran dalam suasana lebaran atau memang nggak Iya, tutup lagi, nggak buka lagi. Katanya sama tetangga sebelah Iya, udah nggak ada lagi gitu. Ya udah, saya buka lah. Jadi sampai di sini coba ya apa pisang kapi ini sama kaliki santan ini kayaknya boleh nih makanan. Berarti baru beberapa pekan ini ya? Bawa ya, kita buka kemarin sebelumnya waktu nanti itu tanggal 28 aja ya. Berapa? 28 April aja. Oh. Itu bersempena dengan ulang tahun anak saya yang tadi yang cewek iya. tadi. dia ulang tahunnya kita buka shopnya. Iya. Kenapa pisang kapi sama kaliki santan menjadi pilihan Ji? Iya. Saya lihat secara hitung-hitungan ekonomisnya dia lebih safety, lebih safety dan lebih safety dalam artian tidak perlu banyak modal. Oh. Dan expirednya juga tidak akan seperti makanan yang sebelumnya saya jual. Ya. Sebelumnya saya jual makanan yang expirednya itu kayak soto, kemarin kan nasi goreng, Ya. soto itu kan rawatnya paling Ya. buat 3 hari, kalau nggak apalagi pasti kita sudah bisa pakai. Ya. Saya tahu spesiesnya kalau nggak terbuang, kalau nggak terparat sekali kita makan. Ya. Nah besok kita harus modalin lagi kan Ji. Ya, ya. Nah ini kalau pisang kapi ini nggak, kita trik membelinya aja Ji. Kita prediksi aja 2 hari. Oh. Sekarang 2 hari pertama kita nih yang untuk matang hari ini nih, Ya. yang bisa olah kita hari ini. Yang untuk besok yang kira-kira yang agak mengkal, yang kira-kira besoknya masak. Iya, iya, Nah, iya. jadi kan bisa Ji, nggak ada yang terbuang. Ada. Jadi ada kalau banyak. seandainya ada yang lunak atau apa, kita bisa olah menjadi kolak pisang. Oh. Kita kemas Iya, loh Ji. iya, iya, iya. Bisa masukkan dalam cup itu, kita bisa jual juga di Iya, sana. iya, iya. Jadi nggak ada yang terbuang. Siap, Termasuk keren, juga keren. kaliki santannya juga begitu Ji. Kita buat itu
melihat dari kondisi kita di Pekanbaru nih, cuaca kan panas sih. Iya, panas. Memang Panas betul banget ya. Di Selama samping itu hujan. sih, ya, luar biasa. Memang enak banget minum apa makan apa kelapa apa sorry, Ini dingin. kali kisantan yang Ya. dingin-dingin. Di samping sehat, itu sehat logik kan? Oh iya iya. Kates membuat bagus pencernaan, Ya, pencernaan. lancarkan BAB juga Ya, kan, jadi ya. lancar juga bagus. Dan tidak ada goreng-gorengan Ji, tidak ada Ya, ya, minyak-minyaknya. Kemudian pisang kapi ini juga bagus, katanya buat yang penyakit Ya. lambung ya Ji ya. Kan dibakar kan bukan digoreng. Dibakar, dia Ini dibakar. ada rai banget nih. Iya, ada banget dia, ya. Dan ini kita sajikan memang betul-betul natural Ji. Ya. Tadinya kita buat bakarnya pakai arang kelapa. Oh ya. Kemarin kita buat tapi perhatikan faktor ekonomisnya juga lebih Ya. boros kayaknya pakai itu Ji. Karena cukup mahal sih di Pekanbaru arang kelapa. Iya. Nah, kemudian untuk hygiene-nya juga kurang hygiene menurut saya. Karena kan nanti ada abunya berterbangan Iya. gitu dia katakan. Iya, betul. Dan juga dia baranya itu kan harus hidup terus sih. Betul. Kalau hidup terus dan kalau sempat mati udah sulit lagi kita hidupnya kan. Nah, itu Ji. Jadi kita survei beberapa cobaan lah ya. Kita pakai teflon, pakai tempat pembakaran kayak ubi bakar, Iya. pakai wajan itu hasilnya lebih bagus. Kurang lebih sama. Nah, kita kenapa pakai yang bara? Kita ngelihat ambil legendnya itu tadi, originalnya, original begitu tadi. Kemudian kemasannya kita juga memang pakai alas daun, Ya. daun pisang. Walaupun sekarang orang banyak ke modern-modernnya pakai kertas nasi, pakai kita nggak pakai memang alas daun. Dan proses menjepitnya itu yang namanya kapik itu Yeah. kapik itu udah lihat tadi Yeah, dari kapik. alat-alatnya yang memang tradisional sekali. Yeah. Itulah untuk kita jepit. Bahasa sekarang itu kerennya geprek. Ada yang geprek ini sekarang ada bisa geprek. Iya. Nah itu sih itu ceritanya kenapa kita sampai dibuat pisang kapi ini. Kemudian ada peluang juga nih Ji, karena kita lihat dia bagus nih daerah WS Praman ini kan. Oh ya, ini salah sulit satu semua. pusat kuliner ya di Pekanbaru ya. Di sini rame dan kita lihat kebetulan ada tempat, ayo kita coba. Ya. Dan kita juga survei Ya. sepanjang ini belum ada sih makanan tradisional yang ada di sini. Ya. Kita coba makan itu Ji. Alhamdulillah. Itu kira-kira Ji Ini Bang, ini kan selain ini kan makan di sini nih Bang. Ya. Kalau yang online juga Bang atau Bisa, Ah, online. bisa juga. Kita ada di Oh, ya. di GoFood. GoFood juga ada. Oh, Di bisa ya. GrabFood dan di Shopee Food. Oh, Tapi bisa masih juga nih. aktif baru Ya, di ya. GoFood ini dalam buat lagi proses sih. Coba. Salah. Atau langsung dari kantor mau ngadain acara mau snack sore Nanti boleh. ini ya jangan lupa ya nomor WhatsApp Nomor ya. WhatsApp ya. Nomor WhatsApp-nya nanti. Ya, nomor WhatsApp kita ada Suji. Berapa Bang? Nah, itu nomor WhatsApp kita ada di 0813 1921 0921 Ya. dan juga bisa di 0822 8541 7985. Ya. Kita bisa telepon langsung. Ya. Kalau tidak lewat GoFood atau GrabFood atau Shopee Food bisa telepon langsung. Kita siap antar. Ini sore bukanya mulai jam berapa? Kemarin tuh kita rencana bukanya kan jam 2 sore sampai Jam 2 sore. sampai jam 23 Ji, 11 malam. 11 malam. Tapi permintaan dari banyak teman-teman itu coba lebih awal karena enaknya makan keliki santan itu siang-siang itu enak kali. Jadi kita mundurin nih Ji. Kita sekarang buka jam 11 pagi Jam sampai pagi. jam 11 malam. Yes. Ya, gitu Ji. Baik Bang, ini kan udah ada ini ya Bang. Closing statement Bang. Iya. Buat masyarakat Pekanbaru ya. Oh iya, iya. Silakan, Bang. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di Jalan W. Supratman nih, Ya. pisang kapi dan kaliki santan. Juga ada pisang bakar santan. Nanti juga akan ada pokat kocok. Ya. Dan kita akan merambah lagi nanti ada yang makanan betul-betul tradisional banget, yang sifatnya sehat. Ya. Ada pisang rebus, ubi rebus, kacang rebus, kemudian ada kolak pisang. Nanti kita akan combine itu sehingga tempat kita ini menjadi salah satu destinasi wisata kuliner Ji. Ya. Teman-teman yang dari Sumatera Barat atau dari daerah manapun juga Siap, yang siap, rindu siap. akan makanan ini, kita ada di WS Supratman. Alhamdulillah. Tepatnya di samping Polda, Polda Riau dan ya. di samping kampus Undri Goba. Ya. Nah ini kenapa kita bukannya kita sangat respect dengan Ya. makanan-makanan kekinian itu. Ya, ya. Tapi kita coba juga mengakomodir selera-seleranya kaum-kaum Ya. Legend lah. legend aja ya, yang rindu akan masakan tempo dulu. Ya, ya. Jadi nggak perlu lagi harus ke Payakumbuh di Pekanbaru, tepatnya di Jalan WS Praman kita ada. Alhamdulillah. Itu Ji.
Baik, makasih Bang Zina. Baik, Ji, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Ilmek TV, hilangkan kebosanan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.